ketika BBM nggak jadi naik, seharusnya malah senang. Tapi para pembenci Prabowo yang kemarin tidak mendukung, begitu BBM nggak jadi naik, mereka malah kecewa, bukan malah senang. Karena apa? Mereka berharap BBM naik, sehingga ada celah untuk memaki-maki Prabowo, mengatakan pemimpin tidak pro rakyat, pemimpin menyusahkan rakyat lah. Ini kalau diterus-teruskan, semua negara nggak akan ada yang kuat menghadapi ini. Tapi pemerintah kita di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto masih mampu mengendalikan dengan harga yang sama. Kejanggalan itu akhirnya terbongkar, teman-teman. Rahasia besar di balik penolakan harga BBM yang tidak naik. Akhirnya, Bapak Jokowi tak tahan lagi mengungkap semuanya. Salah satu tokoh nih yang menginginkan mendesak pemerintah untuk menaikkan harga BBM, ini Yusuf Kalla. Kan aneh banget, teman-teman. Ini dia videonya, teman-teman. Mari kita tonton sampai habis. Pusing menghadapi ketidakpastian ini. Kemarin sore saya lihat harga Brent minyak sudah mencapai 108 sampai 112. Ini angka yang tidak mudah dari yang sebelumnya hanya 60-70. Artinya kenaikannya sudah hampir 2 kali lipat. Ini kalau diterus-teruskan, semua negara nggak akan ada yang kuat menghadapi ini. Tapi pemerintah kita di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto masih mampu mengendalikan dengan harga yang sama. Allahu Akbar. Bayangkan negara lain sudah naik 40-60%. Kita nggak naik. Pertalite masih 10.000, benar ya? Ini dia, teman-teman. Bapak Jokowi mengatakan kita mesti berterima kasih atas kebijakan Presiden Prabowo, pemerintah saat ini yang masih mampu mengendalikan harga BBM, di mana tidak ada kenaikan sama sekali. Pertalite masih 10.000 per liternya. Tapi anehnya, teman-teman, ada beberapa oknum kelompok tertentu yang malah mendesak supaya pemerintah ini menaikkan harga BBM. Ini pro rakyat atau pro pejabat, teman-teman. Misalnya saja mantan wakil presiden Yusuf Kalla. Dia mendesak supaya pemerintah menaikkan harga BBM dengan alasan konyol. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian, teman-teman? Pada umumnya, ketika BBM nggak jadi naik, seharusnya malah senang. Tapi para pembenci Prabowo yang kemarin tidak mendukung, begitu BBM nggak jadi naik, mereka malah kecewa, bukan malah senang. Karena apa? Mereka berharap BBM naik, sehingga ada celah untuk memaki-maki Prabowo, mengatakan pemimpin tidak pro rakyat, pemimpin menyusahkan rakyat lah. Para pembenci Prabowo di kalangan elit atas, mereka dananya nggak cair, sehingga tidak bisa mengerahkan demo. Kan begitu ya, memang orang-orang somplak seperti itu, mencari celah untuk memaki-maki. Salam waras. Kasihan ya, para pembenci Presiden Prabowo dan para pembenci pemerintah yang saat ini harus kecewa. Mereka tidak menemukan celah untuk menyerang, menghina, menyinyir ke Presiden Prabowo. Dengan keputusan bijak dari Presiden Prabowo yang mampu mengendalikan harga BBM, tentu mereka sangat kecewa. Nggak bisa menurunkan massa, nggak bisa melakukan aksi demo dan sebagainya. Tentang BBM, bahan bakar minyak, yang sekarang ini mengalami masalah kenaikan harga akibat perang di Timur Tengah. Maka untuk mengatasi itu, jalan yang pertama yang baik kita laksanakan, harus kita laksanakan, ia menyelesaikan harganya sesuai dengan harga internasional itu. Karena ada dua hal. Dengan menaikkan harganya, maka subsidi kita berkurang, sehingga fiskal kita tidak terbebani terlalu besar. Kedua, justru kalau kita naikkan harganya, maka pemakaian BBM akan berkurang. Waduh. Orang akan menghemat. Dan ketiga, yang memakai BBM itu kan yang punya mobil dan motor dan lainnya. Bagi yang punya mobil tentu mampu untuk membeli dengan harga yang motor tentu menghemat, jangan banyak bepergian. Pengalaman di negara-negara
ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Vietnam menaikkan, itu tidak ada reaksi demo dari masyarakat karena masyarakat memahami bahwa itu bukan ini faktor eksternal yang tidak bisa ditunda, faktor eksternal yang tidak bisa diatasi oleh pemerintah. Waduh. Jadi untuk stabilitas ekonomi kita, itu langkah itu harus menjadi pertimbangan. Justru pertama untuk mengurangi subsidi, dan yang kedua justru untuk mengurangi penggunaan BBM itu. Karena kalau BBM murah, orang akan bepergian seenaknya, orang memakai seenaknya kalau BBM murah seperti sekarang ini. Akibatnya. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, desakan daripada Yusuf Kala supaya pemerintah menaikkan harga BBM dengan beberapa alasan konyol tadi yang disampaikan oleh beliau ini, supaya masyarakat tidak seenaknya memakai BBM. Salah satu tadi di situ. Kemudian, supaya mengurangi daya beli masyarakat. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Kan kalau mahal katanya berarti orang mikir-mikir kalau mau beli atau enggak. Dan katanya di sini enggak bakalan ada demo karena itu faktor yang enggak bisa ditunda. Ini gimana nih teman-teman? Menurut logika kalian, atas yang disampaikan oleh Yusuf Kala ini, komen-komen di bawah. Aneh ya, lebaran BBM nggak naik, alah belum itu, tunggu aja nanti April nggak naik nih, ya elah, nggak usah seneng dulu, lihat aja April, Mei, malah Juli Agustus sudah ada itu yang prediksi Indonesia bakal chaos. Woi, BBM kita kagak naik sampai hari ini aja, udah hebat banget negara kita, terus nih, BBM subsidi 50 liter sehari buat kendaraan pribadi, protes lagi, nggak cukup katanya. Woi, lihat itu, Malaysia, 200 liter sebulan, itu berarti 6,6 liter sehari, sepertujuhnya kita. Lagian bakal apa sih? 50 liter sehari gak cukup? Mau touring lu dari Sabang ke Merauke dalam 24 jam, Atau mau nimbun nih, ya? Mau nimbun. Terus nih, WFH 1 hari dalam seminggu. Protes lagi. Ya, long weekend. Woi. No, Malaysia tuh mau WFH juga buat hemat BBM. Itu negara Malaysia yang kapalnya udah bisa lewat Selat Hormuz. Betul. Di Malaysia, BBM non-subsidinya udah naik berkali-kali. Nih, masih ada yang mau bilang, apes banget sih gue hidup cuma sekali jadi WNI atau nyesel jadi WNI, atau mau kabur dulu, ke negara yang paling dekat aja, tetangga kita Malaysia. Jadi ntar lo kalau kagak betah pulangnya nih, berenang aja, ya. Aneh ya. Aduh, ini aneh juga kan orang-orang yang malah kecewa harga BBM tidak jadi naik. Kemudian aneh pula, banyak yang berspekulasi, berpikiran negatif terhadap pemerintah yang katanya, oh untuk hari ini aja nggak naik. Besok, bulan depan, pasti bakalan naik. Untuk saat ini saja teman-teman. Kita mesti bersyukur, berterima kasih banyak ke Presiden Prabowo, ke pemerintah saat ini. Yang mampu mengendalikan harga BBM. Nggak ada kenaikan sama sekali. Di tengah gencaran ini. Harga BBM dunia yang naik melonjak drastis. Di negara tetangga kita saja itu naiknya luar biasa loh. Pembatasan penggunaan BBM-nya luar biasa loh. Di sini kita masih santai-santai saja. Kan aneh banget kan? Aneh kalau ada orang kelompok tertentu yang malah mendesak supaya ada kenaikan harga BBM, kemudian yang meragukan atas keputusan pemerintah saat ini. Lihat, sekarang pemerintah mengambil sikap sekarang. Dia memilih tidak menaikkan BBM dan pasti akan menambah beban fiskal. Oke? Karena dia tidak menaikkan BBM. Dia pilih itu dan saya setuju itu. Karena kalau dia naikkan maka rakyat yang akan kena. Nah sekarang, mulai besok menurut saya, Presiden tinggal duduk, saya nyari uang dari mana nih untuk beban fiskal itu. Oke? Nah, beban fiskal dari mana? Yang saya katakan tadi, batu bara yang dapat windfall, naikkan pajak ekspornya. Naikkan produksinya dari 600 juta ton menjadi kembali mendekati 2025 800 juta ton. Maka itu akan menambah pendapatan. Pungut semua pajak-pajak yang dibebaskan sekarang. Nikel naikkan, semua naikkan. Nah, itu nggak masalah karena itu tidak terkait dengan rakyat. Dan saya pertambangan juga nggak masalah karena windfall. Pada saat yang membuat studi kelayakan, harga tidak segitu adalah
sangat naif kalau ada windfall tidak dipungut negara. Kan? Windfall itu bahasa Indonesia rezeki nomplok gitu lah. Rezeki nomplok. Rezeki nomplok. Nah, rezeki nomplok dari perang. Nah, jadi menurut saya tinggal duduk itu dari batu bara dapat berapa, dari tembaga dapat berapa, dari nikel dapat berapa, dari boksit dapat berapa, itu gunakan semua untuk menutupi beban fiskal. Kalau perlu ada lebihnya, bayar utang supaya beban utang berkurang. Said Didu berbicara mengenai harga BBM, di mana keputusan pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Nah, dipertanyakan oleh Said Didu ini, lalu uang negara dari mana untuk menutupi subsidi di harga BBM? Tentu membebani uang negara. Nah, di sini dia berbicara, boleh diambil dari bauksit, dari nikel, kemudian pajak-pajak diambil dari segala sisi, di mana ada yang dibebaskan sekarang, mesti wajib pajak. Tentu itu keputusan nanti diambil oleh Presiden Prabowo dan pemerintah yang saat ini. Pokoknya demi rakyat. Bagaimana cara pengendaliannya tentu sudah dipahami betul oleh pemerintah saat ini. Yang penting sekarang kebijakan mereka itu sangat pro terhadap rakyat untuk mententramkan rakyat. Atau gimana nih kalau menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas ini? Jangan lupa teman-teman, tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah.